Oke, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, kita bertemu lagi di video berikutnya, masih di bab tentang sifat koligatif larutan. Nah, kemarin di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang tekanan uap dan kecenderungannya pada sifat koligatif larutan ya. Nah, dari tabel yang ini kita bisa perhatikan semakin besar konsentrasi, maka tekanan uapnya akan semakin turun. Betul ya? Nah, tapi kalau kita ngomongin tentang titik didih itu semakin besar konsentrasinya, maka akan semakin tinggi, ya. Dan titik beku akan semakin rendah, ya. Jadi nanti sifat koligatif larutan yang kedua adalah kenaikan titik didih dan yang ketiga nanti penurunan titik beku, seperti itu ya. Nah, kita kembali lagi ke halaman titik didih dan titik beku. Nah, kenapa sih suatu titik didih itu bisa mengalami kenaikan? Sebenarnya jawabannya sama seperti waktu kita belajar tekanan uap. Anak-anak, kita pasti sudah belajar ya waktu di SMP IPA ya. Maka ketika suatu air ya, kalau kita ngomongin air ya, itu dikatakan mendidih, yaitu ketika suhunya 100 derajat Celcius. Berarti titik didihnya atau TB-nya adalah 100 derajat Celcius, seperti itu. Nah, TB, kenapa TB disebutnya B itu berasal dari kata boil ya, T itu temperatur, jadi temperatur boiled atau boil temperatur atau suhu mendidih ya, atau titik didih lah disebutnya ya, kayak gitu. Nah, ini misalkan TB1 ya, ketika si airnya ini belum kita masukin apa-apa, kayak gitu. Nah, tapi ketika di sini Pak Budi masukin sebuah gula misalnya ya, gula 1 sendok makan ya, ini gulanya 1 sendok makan ya, yang di tengah ini ya gambarnya ya. Nah, anak-anak, berarti untuk si api ini ya, itu kan kalau air normal dia mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Tapi kan sekarang di sini tuh kondisinya nggak cuma ada air, di sini ada gula juga. Artinya si api ini harus bekerja keras ya, bahasa bapaknya ya, bekerja lebih keras buat mendidihkan keduanya, baik si air maupun si gula. Logikanya, apakah suhu 100 derajat Celcius itu cukup buat mendidihkan keduanya? Pasti nggak cukup dong, ya nggak? Maka misalnya nih, kalau misalnya sekarang ada gula 1 sendok makan ya, TB2-nya itu misalnya jadi naik 2 derajat, 102 derajat Celcius ya. Nah, kalau gulanya lebih banyak, 2 sendok makan, ya pasti dibutuhkan suhu yang lebih panas lagi. Misalnya TB3-nya itu adalah 104 derajat Celcius dan seterusnya. Paham ya anak-anak ya? Nah, sehingga kalau di sini Pak Budi ini kan delta TB-nya, delta itu kan berarti besar kurang kecil ya. Ya kita ambil misalkan 2 aja deh, TB1 sama TB2 aja, TB3-nya ya udahlah ya kita lupakan dulu ya misalnya ya. Berarti kan harus besar kurang kecil kan, bener nggak? Nah, berarti delta TB-nya adalah TB2 dikurangi sama TB1 seperti itu ya. Nah, mungkin peristiwanya dalam kehidupan itu apa sih? Nah, pastinya kita tuh sering banget masak Indomie, ya nggak? Ada nggak sih di sini yang nggak bisa masak Indomie? Pasti bisa kan? Ya nggak? Kita kan ketika masak Indomie itu nunggu airnya itu mendidih. Ciri-cirinya tuh belebek-belebek ya. Jadi yang nggak keluar gelembung-gelembung gas seperti itu. Itu ciri-ciri kalau dia mendidih. Nah, anak-anak, pernahkah kamu memperhatikan ketika airnya mendidih kan kita masukin nih si Indominya, bener nggak? Nah, ketika Indominya kita masukkan, air yang tadinya itu belebek-belebek, itu jadi tenang untuk beberapa saat, ya enggak? Jadi tenang dulu, baru nanti habis itu belebek-belebek lagi, bener nggak? Nah, itu menandakan bahwa si panasnya ini sedang bekerja supaya dia itu tidak cuma mendidihkan si air saja, tapi juga memanaskan si Indomie kayak gitu. Titik didihnya itu tuh mengalami kenaikan ya. Dari yang mestinya 100 itu sudah mendidih, sekarang 100 itu belum mendidih ya. Karena dia harus mendidihkannya 2 sekarang, air
sama Indomie untuk memanaskan 2 hal ya sekarang ya, seperti itu. Ya ini peristiwa dari kenaikan titik didih ya. Nah yang ketiga itu penurunan titik beku. Nah sebenarnya sama ya anak-anak, misalnya di sini Pak Budi punya contohnya si air yang Bapak taruh di freezer misalnya ya. Kita tahu, oh yang titik beku itu TF ya, F-nya itu freeze, artinya kita pasti tahu di IPA ya, ketika belajar IPA, air itu membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Benar ya? Nah, jadi kalau misalkan ada gula di dalamnya, berarti di sini kita itu harus mengasumsikan airnya itu si kulkas ini harus membekukan, si freezer ini harus membekukan air sama gula. Jadi pertanyaannya adalah apakah suhu 0 derajat Celcius itu cukup untuk membekukan keduanya? Pasti nggak cukup, pasti harus lebih dingin ya. Nah, maka misalnya TF2-nya itu harus lebih dingin. Misalnya dia baru membeku itu -3 ya derajat Celcius contohnya, seperti itu ya. Nah, atau apa ya namanya ya, kalau misalnya, dia 2 kali lipat ya, 2 sendok misalnya gulanya, ya berarti di sini TF3-nya harus lebih turun ya, berarti misalnya -6 derajat Celcius, contohnya misalnya seperti itu ya, contohnya ya. Jadi kalau kita tulis delta TF, kan harus besar dikurang kecil kan, bener nggak? Oke, nah berarti di sini yang lebih besarnya adalah TF1-nya dibandingkan TF2-nya. Jadi delta TF-nya itu adalah TF1 dikurangi sama TF2, seperti itu ya. Oke, nah Pak, peristiwa dalam kehidupan sehari-hari itu apa sih? Contohnya adalah, nah kalau anak-anak KIR ya, kebetulan Pak Budi pembina KIR ya, itu mereka praktikum bikin es krim tanpa menggunakan freezer ya. Jadi, wah bisa bukan sulap, bukan sihir nih, gue bisa, apa namanya, bikin es krim tanpa menggunakan freezer. Nah, sebenarnya rahasianya tuh apa sih, Pak? Rahasianya Pak Budi bongkar ya di sini ya. Jadi sebenarnya gampang ya. Jadi caranya kamu siapin wadah yang besar. Nah, ini, wadah yang mau dikasih es krim ya. Nah, es krim terserah mau rasa stroberi kek, mau rasa coklat kek. Ini susu kan, susu kasih creamer, kasih apa ya, pokoknya ya, ini es krimnya nih ya, yang Pak Budi arsir ya sama Pak Budi ya. Kayak gitu, di dalam wadah yang lain. Nah, terus di sebelahnya, di samping-sampingnya ini kamu kasih sebuah es batu, ya nggak? Seperti itu. Nah, kalau es batu doang, ini lama kan, ya nggak? Lama si apa namanya, si es krim itu tuh lama untuk membekunya. Nah, caranya adalah si es krimnya ini Pak Budi tambahin garam, kayak gitu ya. Bapak tambahin garam ke sininya ya, kayak gitu. Nah, kita tahu ya bahwa penambahan zat terlarut, contohnya misalnya seperti gula di sini nih, itu akan menyebabkan suhunya itu turun dari 0 menjadi -3 derajat Celcius. Semakin banyak yang kita tambahin, semakin turun lagi jadi -6 derajat Celcius, seperti itu. Nah, jadi anak-anak, kenapa ini bisa beku? Karena suhu di sekitar sini tuh turun dari yang batu es biasa itu 0 derajat Celcius, turun jadi -3 ataupun -6. Jadi suhu di sini itu setara dengan freezer ya yang ada di rumah kamu. Itulah yang menyebabkan makanya dia jadi beku ya. Karena peristiwanya itu terjadi yang namanya penurunan titik beku ya. Atau contoh misalkan kalau misalnya di luar negeri ya, kalau di Cikarang sih nggak ada. Nggak ada ya di Cikarang ya kayak begini ya. Kalau misalnya di luar negeri, itu kita pasti punya musim salju, bener nggak? Ya kan, musim dingin ya. Nah, kamu bayangkan kalau misalnya contohnya ada jalan raya ya, yang tertutup sama salju, kayak gitu kan. Salju itu kan licin kan, ini kalau misalnya ada mobil lewat nih pasti slip, bener nggak? Ya nggak, pasti kepleset ya nggak? Kepleset ya. Nah, sementara ya aktivitas di sana harus terus terjadi ya nggak mentang-mentang ada salju terus berhenti. Nah, gimana kalau kita serok satu-satu, ya banyak banget kan, capek banget tuh tenaga, tim orennya tuh yang bersih-bersihnya tuh capek banget kan. Nah, caranya adalah kita taburkan garam.
Kayak gitu, ini misalkan salju ya, ini bongkahan salju nih yang habis ini. Kita tambahkan garam, ya enggak? Sehingga anak-anak gitu ya, titik bekunya kan akan turun. Nah, misal ya, suhu lingkungan di sekitarnya itu adalah 0 derajat Celcius. Misal ya, suhu lingkungan di sekitarnya 0 derajat Celcius. Karena kita taburin garam, terjadilah penurunan, misalnya jadi -5. Dia baru membeku, ya kan? Berarti kalau 0 dia belum membeku, sehingga nanti esnya akan mencair seperti itu. Ya, atau penambahan radiator pada namanya etilen glikol, yang kita belajar di kimia organik ya. Ini pada radiator pada bahan bakar kendaraan bermotor ya. Kenapa? Karena kalau misalnya ya pada musim salju gitu ya, ya bensinnya bisa ikut-ikutan membeku ya enggak? Nah, makanya kita tambahkan zat anti beku gitu ya, supaya ya bahan bakarnya di sana enggak membeku gitu ya, seperti itu. Oke, paham ya sampai sini anak-anak ya? Oke, nah sekarang kalau kita ngomongin hukum Raoult lagi, ya, kalau kita ngomongin hukum Raoult lagi ya, atau secara fisika gitu ya. Nah, untuk mencari delta TB, mana ya, sorry, untuk mencari delta TB itu caranya adalah M dikali KB. Dan kalau kita mencari delta TF, itu caranya adalah M dikali KF. Nah, M itu di sini bukan massa ya, M di sini adalah konsentrasi molalitas yang udah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, KB itu ya tetapan titik didih ya, KF itu tetapan titik beku seperti itu ya. Oke, paham ya? Nah, misalnya di sini Pak Budi punya latihan soal deh, Bapak kasih yang nomor 2 aja. Kita bahas nomor 2 aja ya. Ke dalam 85 gram benzena dilarutkan 7,39 gram suatu zat non volatil. Non volatil itu artinya tidak mudah menguap ya. Jadi tidak mudah menguap. Kalau volatil nanti mudah menguap ya. Ya contohnya apa sih Pak yang tidak mudah menguap? Ya contohnya garam dapur tuh nggak mudah menguap kan. Tapi kalau alkohol volatil ya, kenapa? Karena dia mudah menguap kan kalau alkohol kan, seperti itu ya. Nah, berarti hasil larutannya mendidih pada 82,6 derajat Celcius. Hitunglah massa molekul relatif zat tersebut. Nah, anak-anak di sini kita harus paham bahwa ada benzena, ada si zat non volatil atau zat X lah ya. Kita ibaratkan ini zat X. Siapa di sini yang bertindak sebagai zat terlarut, siapa yang bertindak sebagai pelarut? Nah, di sini kalau kita lihat dari kalimat soalnya, benzena dilarutkan. Oh, berarti ini zat terlarut ya. Ini pelarutnya. Berarti 85 gram itu diketahui adalah massa zat terlarutnya sebanyak 85 gram. Dilarutkan dalam 7,39. Oh, berarti ini massa pelarutnya ya. 7,39 gram. Kayak gitu ya. Hasil larutannya mendidih pada 82,6 derajat Celcius. Ini larutannya mendidih pada 82,6. Nah, berarti Pak, kalau misalnya kita lihat di sini dia itu TB1 apa TB2? Ingat ya, TB1 itu kalau kamu bingung, kamu lihat aja gambar ini. Ya, kamu lihat gambar ini. Ingat, TB1 di sini air doang. Berarti ini punya pelarut. TB2 itu larutan, ada air, ada gula. Ya karena tadi dia ngomong titik didih larutan atau larutannya mendidih ya enggak? Ya berarti itu TB2 seperti itu ya. Jadi kalau ada kata-kata larutannya berarti itu TB2. TB2 sama dengan 82,6 derajat Celcius. Hitunglah massa molekul relatif jika diketahui titik didih benzena. Nah, titik didih benzena. Benzena itu bertindak sebagai oh sebentar Pak Budi, oh ya Allah, sorry, ini bahasa Indonesianya nih perlu kita perbaiki ya. Ke dalam 85 gram benzena dilarutkan 7,39 gram suatu zat non volatil. Oh berarti terbalik ya enggak? Berarti ini adalah terlarutnya adalah si zat non volatilnya,
pelarutnya bensin. Nah, oke, berarti nanti kita rubah di masanya ya, jangan sampai kebalik ya. Sorry, ini bahasa Indonesianya. Ini berarti massa zat terlarutnya, ini massa pelarutnya benzena ya, seperti itu. Nah, berarti titik didih benzena berarti titik didih pelarut ya. Nah, pelarut itu adalah yang ada angka satunya, berarti TB1, benar ya? Seperti itu. Ya, udah berarti ini TB1. Nah, TB1 sama dengan 80,2 derajat Celcius. Pak, kalau kita mau nyari delta TB, ya, itu apakah kita harus, kamu boleh hafalin yang ini nih. Oh, kalau ini delta TB-nya 2 dikurang 1, delta TF-nya 1 dikurang 2. Pak Budi sih tidak menyarankan kamu untuk menghafal ini ya. Nanti jadi banyak banget hafalan kamu. Nah, kita lihat saja ini ya besar kurang kecil aja kan. Berarti ya si 82,6 dikurang sama 80,2 begitu kan, seperti itu. Berarti atas kurang bawah aja nih ya enggak, sehingga hasilnya berarti 2,4 derajat Celcius ya. Atau kita ingat aja konsepnya titik didih itu mengalami kenaikan ya enggak. Oh ya berarti kalau mengalami kenaikan TB2-nya lebih besar dari TB1-nya. Sehingga kalau mau nyari delta TB, ya TB2 dikurang TB1. Kalau titik beku itu mengalami penurunan. Oh ya berarti kalau penurunan gedean yang satunya, benar nggak? TF1 lebih besar dari TF2. Sehingga kalau mau nyari delta TF, ya TF1 dikurang TF2. Seperti itu ya. Jadi kita nggak usah menghafal ini, ya kita pakai konsep ini. Sifat koligatif larutan itu ya penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, dan penurunan titik beku. Seperti itu ya ke depannya ya. Dah, sekarang berarti kalau kita pakai hukum Raoult, delta TB itu adalah M dikali KB ya. Delta TB sama dengan M dikali KB. Delta TB-nya kita udah punya 2,4. Nah, kebetulan M ini di sini molalitas. Kalau lupa, yuk kita lihat yuk sama kita yuk. Molalitas itu rumusnya adalah ini dia ya. Ini NT dibagi MP ya. NT dibagi MP ini berarti orang Arab nih ya. NT dibagi sama MP dikali KB. Nah, nanti 2,4 sama dengan NT itu kan berarti massa dibagi MR ya. MR-nya zat terlarut dibagi MP dalam kilogram ya. Jangan lupa ya, MP-nya ya dikali KB. Yuk kita masukin angkanya. 2,4 sama dengan massa zat terlarutnya 7. Kok begini sih? 7,39 dibagi MR-nya zat terlarut ya kan? Dibagi massa pelarutnya jangan lupa kita rubah ke kilogram dulu. Berarti 0,085 ya, benar nggak? Tuh 23 benar ya, 0,085. Nah, dikali KB. KB itu 2,53. Nih, seperti itu ya. Oke, nah nanti kamu cari sendiri ya. MR zat terlarutnya itu berapa. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kalau bisa dipahami, Pak Budi punya latihan soal buat kalian. Nomor 1 sampai nomor 4 dulu aja. Ya. Ini kansalnya kita hapus. Nah, jadi 1 sampai 4 tolong dikerjakan. Ini silakan di screenshot ya. Oke deh, ya sudah. Baik, mungkin di pertemuan di video kali ini cukup sampai sini dulu saja ya. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.